Sudah terujikah iman kita? Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Marilah kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan? Atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, "Sesungguhnya kami adalah besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya buah iman yang kita miliki, yaitu surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah kepada kita, dan bersabarlah kala ujian itu datang kepada kita. Allah memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dahulu. Dalam perjuangan mereka mempertahankan iman mereka, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Habab ibn Al-Arats radhiyallahu anhu, "Sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian
Ada yang disisir dengan sisir besi, sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya. Akan tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua. Namun itu tidak memalingkannya dari agamanya. Hr. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dengan Fathul Bari, Chapter Ar-Royan, Juz 7 hal 202. Cobalah kita renungkan, apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita. Cobaan apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita? Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita? Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, dan betapa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk itu. Rasanya iman kita ini belum seberapanya atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan iman mereka. Apakah kita tidak malu meminta balasan yang besar dari Allah sementara pengorbanan kita sedikit pun belum ada? Ujian yang diberikan oleh Allah pada manusia adalah berbeda-beda. Dan ujian dari Allah bermacam-macam bentuknya. Setidaknya ada 4 macam ujian yang telah dialami oleh para pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun? Sungguh ini ujian yang sangat berat sehingga Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 106. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihi salam yang benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya perintah yang sangat berat itu pun dijalankan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam dan puteranya adalah pelajaran yang sangat berat, itu pun dijalankannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan puteranya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan sangat perlu kita tauladani, karena sebagaimana kita rasakan dalam kehidupan kita, banyak sekali perintah Allah yang dianggap berat bagi kita. Dan dengan berbagai alasan kita berusaha untuk tidak melaksanakannya. Sebagai contoh, Allah telah memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab, pakaian yang menutup seluruh aurat, secara tegas untuk membedakan antara wanita muslimah dan wanita musyrikah sebagaimana firman-Nya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Namun kita lihat sekarang masih banyak wanita muslimah di Indonesia khususnya tidak mau memakai jilbab dengan berbagai alasan. Ada yang menganggap kampungan, tidak modis, atau beranggapan bahwa jilbab adalah bagian dari budaya bangsa Arab. Ini pertanda bahwa iman mereka belum lulus ujian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada para wanita yang tidak mau memakai jilbab dalam sabdanya. 2 golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat.
Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu mereka memukul manusia. Dan wanita yang memakai baju tapi telanjang berlenggak-lenggok menarik perhatian. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. HR Muslim, Sahih Muslim dengan Syar An-Nawawi Chat, Dar Ar-Rayyan, Juz 14 hal, 109-110. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan seperti halnya yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam yang diuji dengan seorang perempuan cantik, istri seorang pembesar di Mesir yang mengajaknya berzina. Dan kesempatan itu sudah sangat terbuka. Ketika keduanya sudah tinggal berdua di rumah dan si perempuan itu telah mengunci seluruh pintu rumah. Namun Nabi Yusuf alaihi salam membuktikan kualitas imannya. Ia berhasil meloloskan diri dari godaan perempuan itu. Padahal sebagaimana pemuda umumnya ia mempunyai hasrat kepada wanita. Ini artinya ia telah lulus dari ujian atas imannya. Sikap Nabi Yusuf alaihi salam ini perlu kita ikuti, terutama oleh para pemuda muslim di zaman sekarang. Di saat pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar, pelacuran merebak di mana-mana. Minuman keras dan obat-obat terlarang sudah merambah berbagai lapisan masyarakat. Sampai-sampai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah ada yang kecanduan. Perzinahan sudah seakan menjadi barang biasa bagi para pemuda. Sehingga tak heran bila menurut sebuah penelitian, bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya 6 dari 10 remaja putri sudah tidak perawan lagi. Di antara akibatnya setiap tahun sekitar 2 juta bayi dibunuh dengan cara aborsi, atau dibunuh beberapa saat setelah si bayi lahir. Keadaan seperti itu diperparah dengan semakin banyaknya media cetak yang berlomba-lomba memamerkan aurat wanita, juga media elektronik dengan acara-acara yang sengaja dirancang untuk membangkitkan gairah seksual para remaja. Pada saat seperti inilah sikap Nabi Yusuf alaihi salam perlu ditanamkan dalam dada para pemuda Muslim. Para pemuda Muslim harus selalu siap siaga menghadapi godaan demi godaan yang akan menjerumuskan dirinya ke jurang kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan kepada siapa saja yang menolak ajakan untuk berbuat maksiat, ia akan diberi perlindungan di hari kiamat nanti sebagaimana sabdanya. 7. Orang yang akan dilindungi Allah dalam lindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik. Lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. HR Al-Bukhari Muslim, Sahih Al-Bukhari dengan Fathul Bari Chat, Dar Ar-Rayyan, Juz 3 hal 344 dan Sahih Muslim dengan Syar An-Nawawi Chat, Dar Ar-Rayyan, Juz 7 hal 120-121. Yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah seperti terkena penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai dan sebagainya. Sebagai contoh, Nabi Ayub alaihi salam yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat buruk, sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu. Selain hatinya, seluruh hartanya telah habis, tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatan penyakitnya dan untuk nafkah dirinya. Seluruh kerabatnya meninggalkannya. Tinggal ia dan istrinya yang setia menemaninya dan mencarikan nafkah untuknya. Musibah ini berjalan selama 18 tahun. Sampai pada saat yang sangat sulit sekali baginya ia memelas sambil berdoa kepada Allah. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya.
Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4 hal 51. Dan ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihi salam untuk menghantamkan kakinya ke tanah, kemudian keluarlah mata air dan Allah menyuruhnya untuk meminum dari air itu. Maka hilanglah seluruh penyakit yang ada di bagian dalam dan luar tubuhnya. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4 hal 52. Begitulah ujian Allah kepada nabinya. Masa 18 tahun ditinggalkan oleh sanak saudara merupakan perjalanan hidup yang sangat berat, namun di sini Nabi Ayub alaihi salam membuktikan ketangguhan imannya. Tidak sedikit pun ia merasa menderita dan tidak terbetik pada dirinya untuk menanggalkan imannya. Iman seperti ini jelas tidak dimiliki oleh banyak saudara kita yang tega menjual iman dan menukar akidahnya dengan sekantong beras dan sebungkus sarimi. Karena tidak tahan menghadapi kesulitan hidup yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam ini. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terutama ketika masih berada di Mekah kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita. Betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta benda, bahkan nyawa. Di antaranya apa yang dialami oleh Rasulullah di akhir tahun ke-7 kenabian. Ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan hubungan apapun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim yang melindunginya. Kecuali jika kedua suku itu bersedia menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang membelanya terkurung selama 3 tahun. Mereka mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Dr. Akram Dia Al-Umari, Asirah An-Nabawiyah Ash-Sahihah, Juz 1 hal 182. Juga apa yang dialami oleh para sahabat tidak kalah beratnya. Seperti apa yang dialami oleh Yasir Z dan istrinya Sumayyah, 2 orang pertama yang meninggal di jalan dakwah selama periode Mekah. Juga Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu yang dipaksa memakai baju besi kemudian dijemur di padang pasir di bawah sengatan matahari. Kemudian diarak oleh anak-anak kecil mengelilingi kota Mekah dan Bilal radhiyallahu anhu hanya mengucapkan Ahad, Ahad. Dr. Akram Dia Al-Umari, As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Sahihah, Juz 1 hal 154-155. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang menunjukkan betapa pengorbanan dan penderitaan mereka dalam perjuangan mempertahankan iman mereka. Namun penderitaan itu tidak sedikit pun mengendorkan semangat Rasulullah dan para sahabatnya untuk terus berdakwah dan menyebarkan Islam. Musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Islam di berbagai tempat sekarang akibat kedengkian orang-orang kafir adalah ujian dari Allah kepada umat Islam di sana, sekaligus sebagai pelajaran berharga bagi umat Islam di daerah-daerah lain. Umat Islam di Indonesia khususnya sedang diuji sejauh mana ketahanan iman mereka menghadapi serangan orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Sungguh menyakitkan memang di satu negeri yang mayoritas penduduknya muslim terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin. Sekian ribu nyawa telah melayang. Bukan karena mereka memberontak pemerintah atau menyerang pemeluk agama lain, tetapi hanya karena mereka mengatakan
La ilaha illallahu, tidak jauh berbeda dengan apa yang dikisahkan Allah dalam surat Al-Buruj ayat 4-8. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Peristiwa seperti ini pun mungkin akan terulang kembali selama dunia ini masih tegak. Selama pertarungan hak dan batil belum berakhir. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang gugur dalam mempertahankan akidah dan iman. Mereka dicatat sebagai para syuhada di sisi Allah. Amin. Dan semoga umat Islam yang berada di daerah lain bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa, sehingga mereka tidak lengah menghadapi orang-orang kafir dan selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah serta selalu siap sedia untuk berkorban dalam mempertahankan dan meninggikannya. Karena dengan demikianlah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Sebagai orang-orang yang telah menyatakan iman, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima ujian dari Allah. Serta kita harus yakin bahwa ujian dari Allah itu adalah satu tanda kecintaan Allah kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, Ia akan menguji mereka. Maka barang siapa ridha baginya lah keridhaan Allah. Dan barang siapa marah baginya lah kemarahan Allah. Hr. At-Tirmidzi, dan ia berkata hadits ini hasan garib dari sanadini, Sunan At-Tirmidzi Cet. Dar Al-Kutubal Ilmiyah, Juz 4 hal 519. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi ujian yang akan diberikan olehnya kepada kita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hr. Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.